Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 4 bulan kekeringan, warga desa Sukarara menyerbu bantuan air bersih. Pasangan suami istri tertimpa pohon peridang, seorang di antaranya tewas. Puluhan pelajar bagikan telur bagi keluarga di wilayah rawan stunting. Petani dan pemerintah Kabupaten Lombok Barat menolak rencana impor beras oleh pemerintah pusat. Hal itu dikhawatirkan membuat anjlok harga gabah dan beras lokal. Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat mencatat stok beras yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 122.000 ton dan masih cukup hingga akhir tahun. Adanya kelangkaan stok beras di daerah diduga disebabkan belum meratanya penyaluran beras Bulog. Impor beras yang mencapai 2 juta ton justru akan merugikan petani dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Masih surplus, jadi kebutuhan beras kami itu sampai bulan Maret tahun 2024 masih bisa. Dengan panen yang sekarang, belum nanti lagi panen Januari akan bertambah lagi. Jadi untuk Kabupaten Lombok Barat aman berasnya, ketersediaan aman. Dan harga juga kami akan jaga terus dengan ngedrop beras SPHP ke pasar-pasar. Jadi di pasar-pasar itu setiap 2 hari sekali, setiap satu toko pasar mitra Bulog akan didrop 2 ton. Sejak kapan ya seperti ini aturannya, Bang? 2 tahunan. Imbasnya biaya produksi naik, Bang ya? Yang penting ketersediaan pupuk itu tetap ada. Terus pas dibutuhin selalu ada. Nah terus juga kalau bisa ditambahin lah jatahnya itu. Pemerintah daerah berjanji akan menggencarkan operasi pasar dan distribusi beras ke pasar-pasar tradisional untuk menormalkan harga dan mencegah inflasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih mahal, mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Di Pasar Kebun Rue misalnya, mahalnya harga beras lokal membuat warga ramai mencari beras medium yang disalurkan Bulog. Hal itu karena harga beras medium lebih terjangkau, mulai Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Pedagang menegaskan gencarnya operasi pasar yang digelar tidak menyebabkan harga beras turun. Selain beras, harga telur ayam juga tetap mahal, Rp60.000 per papan, dan minyak goreng dijual Rp15.000 per liter, sementara gula dijual Rp15.000 per kilogram. Meski harga bahan pokok mahal, namun pedagang justru mendapatkan keuntungan tipis. Berarti beras Bulog itu jadi jadi pilihan ya, Bu ya? Berarti itu yang diserbu sama warga. Kalau beras Bulog itu datang, rame tak yang nyari? Rame diserbu dia karena dia murah. Berapa dia, Bu? 1.900 per kilonya? Iya, kilonya. Itu bentuk kiloan atau? Yang isi 5 kilo. Pedagang berharap harga beras segera turun dan pemerintah daerah terus memperbanyak stok beras medium di pasaran untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Mahalnya harga jagung dikeluhkan perajin kerupuk jagung di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena berdampak pada produksi mereka. Harga jagung yang tembus Rp6.000 per kilogram membuat perajin harus menyiapkan modal usaha atau biaya produksi lebih besar.
Tak hanya jagung, mereka juga dihadapkan pada tingginya harga bahan baku lain seperti tepung dan minyak goreng. Hal itu berimbas pada merosotnya pendapatan mereka karena harus menurunkan jumlah produksi dari 3 kuintal menjadi 1 kuintal saja per harinya. Sebelumnya para perajin bisa menjual kerupuk hingga 3 juta rupiah per hari, namun saat ini hanya 1 juta rupiah saja per harinya. Dan sekarang yang bikin saya aneh ini jual masalah belinya kurang, terus sementara bahan bakunya terus meningkat harganya. Seperti apa bahan baku yang mana? Ya seperti tepung, minyak, jagung. Pokok segala bahan baku yang kita pakai ini dia tidak bisa diturun, selalu tinggi harganya. Dampaknya yang dirasakan apa sekarang? Dampaknya yang dirasakan ini sudah karena musim yang kayak begini itu kan situasi orang keuangan tidak ada begitu. Banyak yang besar untuk biaya modal kerupuk sama jagung. Dan ini tidak ada ya? Banyak. Bantuan modalnya? Modalnya? Tidak ada. Tidak ada bantuannya. Kalau tidak ada bantuannya ya udah. Sehari berapa di belinya? Yang apa ini? 2 karung. 2 karung. 2 karung ya. Kalau lagi rame berapa biasanya? Tetap 2 karung. Kalau lagi rame 2 karung dia bikin, 2 karung digoreng. Selain meminta Pemda menambah modal usaha, para perajin juga berharap harga jagung turun kembali agar usaha mereka tidak gulung tikar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Langsung dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan pertanyaan saya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mataram Rabu siang. Menteri berdialog dan menyerap aspirasi warga binaan dalam rangka peningkatan kapasitas mereka selama menjalani hukuman. Ayu Bintang mendorong seluruh warga binaan mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai bidang dan keinginannya. Sejauh ini ragam keterampilan yang diajarkan mulai menenun, merias pengantin, dan membuat kue yang paling banyak diminati. Hal itu diharapkan menjadi bekal dan keterampilan saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Di samping warga binaan ini kan ada 7 anak bawaan. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk memberikan pendampingan yang terbaik. Kalau saya melihat dari warga binaan ini, apa yang sudah dilakukan dari Kalapas beserta jajarannya ya Lapas 3 Mataram ini pendampingan yang sudah sangat bagus sekali ya. Konsep hulu hilir pendampingannya itu sudah kuat, apalagi hari ini saya sangat bahagia, sangat merasa berbahagia sekali didampingi oleh Pak PJ Gubernur yang memotivasi warga binaan ya bagaimanapun juga harus bangkit dari masa lalu dan menatap masa depan. Ini hasil tenunnya ini dikemanain nanti? Dijual. Dijual ya? Yang jual siapa? Petugas. Hah? Petugas. Oh petugas. Kalau ada pameran itu dari tenun, boneka, tas rajutan. Sudah menghasilkan berapa banyak? Banyak sudah. Dari kira-kira berapa Bu untuk angkanya? Kira-kira ya hasilnya. Kita dapat seperti nama remus dapat untungnya 35. Menteri PPPA berharap warga binaan bisa mengoptimalkan pendampingan dan pelatihan yang diberikan agar bermanfaat saat kembali ke masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.